Shalom saudara-saudari yang kasih Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap sinema besar memiliki sebuah trailer. Trailer film berisi 1-2 menit cuplikan di dalam film tersebut. Biasanya trailer berisi cuplikan penting di dalam film yang bertujuan menarik antisipasi orang atau para fans terhadap film tersebut. Yesaya 7 ayat 10-25 yang akan kita baca adalah trailer tentang hadirnya Mesias di dalam hidup manusia. Tidak ada trailer yang hanya memuat latar belakang atau detail tidak penting sebuah film. Demikian Yesaya 7 ayat 10-25 memuat fakta penting tentang karya keselamatan Allah bagi manusia. Fakta apa aja itu? Fakta pertama, yaitu bahwa manusia cenderung tidak mau mencari Tuhan. Saya akan membacakannya sebagian, Yesaya 7 ayat 10-12 terlebih dahulu. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau memintanya. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Ahaz adalah raja Yehuda yang sesungguhnya Tuhan janji lindungi melalui nubuat Yesaya. Tidak hanya berjanji melindunginya, tetapi Tuhan mau supaya Ahaz berinisiatif mencari Tuhan di dalam hidupnya dan pekerjaannya sebagai raja. Berapa banyak hari ini kita orang Kristen senang mendengar janji Tuhan di dalam khotbah, senang ikut ibadah hari Minggu, tetapi di dalam kehidupan kita sama sekali enggan mencari Tuhan. Lebih mengejutkannya lagi setelah kita baca, walau Tuhan sendiri yang berfirman dan meminta kepada Ahaz untuk mencarinya, tetapi respon Ahaz adalah, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Kedengarannya sepintas alasan Ahaz ini sangat rohani. Dia tidak mau mencobai Tuhan. Tapi ternyata itu hanya alasan yang dibuat-buatnya untuk dia menyembunyikan keengganannya untuk mencari Tuhan. Saudara-saudari, bercermin dari perbuatan Ahaz, kita perlu sesungguhnya jujur akan fakta bahwa kita tidak hanya berdosa, tetapi kecenderungan hati kita adalah tidak mau mencari Tuhan. Seperti Paulus tulis di dalam Roma 3 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. "Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Mungkin ketika kita membaca ayat ini, kita bisa berpikir, "Oh, aku mencari Allah kok. Aku ke gereja tiap hari. Aku bahkan belajar teologi Kristen. Aku pelayanan, itu kan cari Tuhan." Saudara-saudari, Ahaz pun yang tidak mencari Tuhan bisa memakai alasan rohani untuk menutupi keengganannya mencari Tuhan. Kita perlu sadar bahwa pengenalan akan Tuhan pribadi itu sangat berbeda dengan ritual atau keseharian yang kita lakukan. Orang tidak percaya bisa melakukan kebaikan di dalam hidup mereka. Mereka bahkan bisa sangat baik dengan sesama mereka. Orang bukan Kristen punya banyak contoh di dalam keseharian kita yang bisa kita lihat. Bahwa banyak dari mereka yang bukan Kristen, tapi mereka bisa berbuat baik. Namun apakah sesungguhnya mereka mengenal Tuhan? Di dalam dosa sesungguhnya perbuatan manusia itu seperti kain kotor yang mau seputih apapun
tetaplah tidak bisa menyembunyikan bercaknya dari Tuhan. Fakta penting kedua yang perlu kita ketahui adalah Tuhan adalah inisiator sekaligus aktor utama karya keselamatan. Saya akan kembali membacakan Yesaya 7 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, "Dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel." Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 pun juga berbunyi, saya bacakan. "Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri." Saya ingin kita perhatikan di Yesaya, frasa Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda, dan frasa pemberian Allah dalam Efesus. Keduanya menegaskan bahwa inisiator utama keselamatan manusia adalah Tuhan. Baik Perjanjian Lama dan Baru, keduanya memiliki suatu kesamaan, yaitu tindakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sesungguhnya fakta kedua ini adalah kabar sukacita bagi setiap kita manusia. Karena fakta ini menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah semata. Jika keselamatan tergantung pada diri sendiri, maka tidak ada satupun dari kita manusia yang pantas selamat karena kita telah berdosa. Keselamatan sesungguhnya terletak di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang datang ke dalam dunia, lahir di Bethlehem, mati di salib, dan bangkit pada hari ketiga. Yesus, dialah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Yesus sungguh Allah. Oleh karena itu, jikalau hari ini hidup kita masih dipenuhi berbagai pergumulan akan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anaknya untuk engkau dan saya. Carilah Tuhan, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan, sebab itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan alasan rohani palsu untuk menutupi keengganan kita mencari Tuhan. Tetapi Dia ingin kita menemuinya secara pribadi, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari hidup. Fakta penting ketiga, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Hari ini banyak yang meragukan apakah Yesus benar-benar adalah Allah. Dunia hari ini tidak suka akan fakta ini. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa Yesus sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelum lahirnya Yesus ke dalam dunia. Bagaimana seorang anak lahir bisa dinubuatkan ratusan tahun lalu? Inilah tanda bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah, karena hanya Allah yang tidak terkekang oleh waktu. Dialah pencipta waktu. Yesus benar-benar Allah juga, karena Dia dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yesus tidak diciptakan Allah, tapi Dia adalah Allah itu sendiri yang ada di dalam kekekalan.
Dia ada di dalam penciptaan. Karena Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kitab Yohanes sendiri adalah testimoni yang menunjukkan Yesus adalah Allah. Yesus bukan hanya Allah saja, tetapi Dia juga 100% manusia yang turut dapat merasakan segala keterbatasan manusia. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Fakta ini sesungguhnya adalah rahasia Allah yang diungkapkan dalam firman-Nya. Berbahagialah kita yang percaya. Yesus adalah Allah sejati yang tidak hanya jauh di sana, tetapi Dia mau bersama-sama dengan kita di dalam hati orang percaya. Maka Ibrani yang tadi saya bacakan selanjutnya pun mengajak kita untuk memperhatikan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mari saat ini kita cari Tuhan dan jangan bersembunyi di balik ritual-ritual agamawi rutin kita. Tetapi marilah kembali kepada jalinan relasi yang intim dengan Tuhan, karena Dia Tuhan yang rindu untuk ditemui di dalam doa dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah berbicara kepada kami, dan kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Karena hidup kami yang sesungguhnya adalah mencari Allah. Engkau adalah Allah yang rindu untuk ditemui. Karena Engkau adalah Allah yang personal. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.